Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan sehat walafiat. Juga alhamdulillah masih diberikan kekuatan iman Islam dan juga limpahan nikmat yang tidak bisa kita hitung. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita. Tak lupa sholawat beserta salam kepada baginda junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dan juga kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak kita diberkahi dengan syafaatnya, yang sehingga mudah-mudahan kita selamat dalam hidup kita, baik dunia maupun akhirat. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, sebagaimana biasa terlebih dahulu kita membacakan suratul Fatihah, yang mana mudah-mudahan dengan barokah Fatihah pertama Allah memberi keberkahan kepada kita semua, kepada anak-anakku sekalian semuanya, yaitu dengan panjang umur serta sehat walafiat. Dan juga mudah-mudahan anak-anakku sekalian diberi kemudahan-kemudahan di dalam menghadapi berbagai kesulitan, terutama kesulitan di dalam belajar. Dan juga mudah-mudahan anak-anakku sekalian diberkahi oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, yang sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua, terutama kepada anak-anakku sekalian, yaitu keberkahan di dalam kehidupan. Dan juga kita doakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, semuanya mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita doakan mungkin saudara-saudara kita, keluarga kita, barangkali ada yang sakit, kita doakan. Dan keluarga dari guru kita yaitu Ibu Desri, ya mudah-mudahan segera dipulihkan kembali, diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan, khususnya Ibu Desi bersama keluarga, umumnya untuk saudara-saudara kita yang sakit, dan juga semuanya muslimin wal muslimat, mukminin dan mukminat. Kemudian yang terakhir kita membacakan suratul Fatihah untuk program-program sekolah, baik program akademik maupun program non-akademik. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan program-program sekolah dapat berjalan dengan lancar, dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Allah hadihiniya wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati umil Quran bi haibati umil Quran bi sirri umil Quran wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, mari kita lanjutkan pelajaran kita, dan dibuka halaman 7. Persis di atas, di bagian pojoknya, yaitu wayajibu pihak kita ala ilmu.
Mohon maaf, mari kita bacakan pula untuk pengarang kitab ini kepada guru-guru yang mengajarkan kitab ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Syekh Nawawi Al-Jawi. Mama ajengan khair apandi. Wa ila hadrati masyaikh khususon Abi Haji Muhammad Isa bin Harun. Wa khususon Kang Dodo Cipasung. Lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-ilmu wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala. Ya'lamu biha al-asya'a wa diduha al-jahlu. Wa dalilu ala dalika annahu law kana jahilan lam yakun muridan wa huwa muhalun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu dan wajib bihaqihi ta'ala dalam hak Allah ta'ala al ilmu sifat ilmu artinya mengetahui. Wa yajibu dan wajib bihaqihi ta'ala dalam hak Allah ta'ala al ilmu sifat ilmu artinya mengetahui. Wahia bermula ilmu sifatun qodimatun yaitu sifat yang qodim. Qaimatun bidatihi ta'ala yang menetap pada zat Allah ta'ala. Qaimatun bidatihi ta'ala yang menetap pada zat Allah ta'ala. Ya'lamu mengetahui Allah. Ya'lamu mengetahui Allah biha dengan sifat ilmu. Ya'lamu mengetahui Allah biha dengan sifat ilmu al-asya'a akan perkara-perkara. Al-asya'a akan perkara-perkara atau akan segala sesuatu. Wadiduha bermula lawannya sifat ilmu. Wadiduha bermula lawannya sifat ilmu al-jahlu yaitu sifat jahl artinya bodoh. Al-jahlu sifat jahl artinya bodoh. Wadalilu bermula yang menjadi dalil ala dalika atas sifat ilmu. Wadalilu bermula yang menjadi dalil ala dalika atas sifat ilmu. Annahu bahwasanya Allah. Annahu bahwasanya Allah. Laukana jika ada Allah jahilan itu bodoh. Laukana jika ada Allah jahilan itu bodoh. Lam yakun maka tidak terbukti Allah muridan itu menghendaki. Lam yakun maka tidak terbukti Allah muridan itu yang menghendaki. Wahwa bermula Allah tidak terbukti menghendaki.
Wahwa bermula Allah tidak terbukti menghendaki. Muhalun itu mustahil. Muhalun itu mustahil. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu dan wajib. Bihaqihi ta'ala dalam hak Allah ta'ala. Al-ilmu sifat ilmu artinya mengetahui. Wahia bermula sifat ilmu. Sifatun qodimatun yaitu sifat yang kodim. Sifatun qodimatun yaitu sifat yang kodim. Qaimatun bidatihi ta'ala yang menetap pada zat Allah ta'ala. Qaimatun bidatihi ta'ala yang menetap pada zat Allah ta'ala. Ya'lamu mengetahui Allah biha dengan sifat ilmu al-asya'a akan perkara-perkara atau akan segala sesuatu. Wadiduha bermula lawannya sifat ilmu al-jahlu yaitu sifat jahl artinya bodoh. Al-jahlu yaitu sifat jahal artinya bodoh. Wa dalilu bermula yang menjadi dalil ala dalika atas sifat ilmu. Wa dalilu bermula yang menjadi dalil ala dalika atas sifat ilmu. Annahu bahwasanya Allah. Annahu bahwasanya Allah. Laukana jika ada Allah jahilan itu bodoh. Laukana jika ada Allah jahilan itu bodoh. Lam yakun maka tidak terbukti Allah muridan itu yang menghendaki. Muridan itu yang menghendaki. Wahwa bermula Allah tidak terbukti yang menghendaki. Muhalun itu mustahil. Muhalun itu mustahil. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, ketika ada yang tidak paham nanti silakan untuk ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak kasih tambahan dulu di mana Allah memiliki sifat wajib 20, yang mustahilnya 20, yang jaidnya 1. Yang wajibnya 20. Ini 20 dibagi 3. Ada yang disebut dengan nafsiyah, ada yang disebut dengan salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Jadi 20 itu dibagi 4. Pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, dan keempat ma'nawiyah. Dari 20 mana yang termasuk kepada nafsiyah? Wujud. Wujud termasuk kepada nafsiyah. Kemudian yang termasuk kepada salbiyah. Kidam, bako, muholafatul lilawadisi, kiamu binafsihi, wahdaniyat. 5. Kidam, bako, muholafatul lilawadisi, kiamu binafsi, wahdaniyat. Itu namanya salbiyah 5. Kemudian bagian yang ketiga yaitu ma'ani. Mana? Kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Itu masuk kepada ma'ani. Yang keempat ma'nawiyah. Mana? Qadiron, muridan, aliman, hayan, samian, basiron, mutakaliman. Itu masuk kepada ma'ani. Ma'nawiyah. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Itu hanya sekedar tambahan saja. Nah, pada materi kali ini
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-ilmu. Wajib dalam hak Allah sifat ilmu. Atau dengan kata lain, wajib Allah tersifati dengan sifat ilmu. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu sifat ilmu ini mesti harus ada pada zat Allah. Atau dengan kata lain, akal tidak menerima tidak adanya sifat ilmu pada zat Allah, akal menerima adanya sifat ilmu pada zat Allah. Banyak artinya pandangan-pandangan. Sifat ilmu itu wahya sifatun qodimatun, yaitu sifat yang kodim. Artinya tidak ada permulaan. Jadi sifat ilmu ini tidak ada permulaan bagi Allah. Beda dengan kita. Kalau kita mampu membaca, memiliki pengetahuan membaca, memiliki pengetahuan umpama menulis, ada awalnya. Kalau kita bisa umpamanya membaca, itu ada awalnya, ada belajarnya dulu kita. Itu sebagai awal. Kemampuan membaca ada awal dulu. Tapi Allah, ilmu pada zat Allah itu qodimatun, artinya tidak ada permulaannya. Bukan hanya tidak ada permulaannya saja, juga tidak ada akhirnya. Beda dengan manusia. Kalau manusia mah sudah usianya lanjut, terkadang yang pernah dikuasai karena kelanjutan usia terkadang banyak yang hilang. Nah, artinya kalau manusia ada awal, pengetahuan pada manusia, ilmu pada manusia itu ada awalnya, ada akhirnya. Ada awalnya, ada ujungnya. Beda dengan Allah. Allah mah tidak ada awalnya, juga tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Nah, jadi sifat ilmu ini merupakan sifat yang qadim, artinya tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Qaimatun bidzatihi ta'ala, menetap pada zat Allah Ta'ala. Ya'lamu biha al-asya'a, Allah mengetahui akan segala sesuatu. Allah tahu yang kita tidak tahu. Allah mengetahui apa yang kita tidak mengetahui. Allah bisa mengetahui yang ada di balik dinding. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Yang ada di dalam hati kita atau rencana kita, Allah tahu. Yang mau kita ucapkan dalam hati, Allah tahu. Nah, makanya kita jangan punya suudon atau berburuk sangka terutama kepada Allah. Kita jangan punya berburuk sangka kepada Allah, kepada manusia. Karena diketahui pernyataan atau kata-kata hati kita, perencanaan hati kita, Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kita punya niat baik, Allah tahu. Kita punya niat buruk, Allah tahu. Nah, dengan mempelajari sifat ilmu ini, kita harus dengan mempelajari sifat ilmu pada zat Allah, kita jangan sekali-kali untuk memiliki apalagi tadi berburuk sangka kepada Allah, berburuk sangka kepada sesama manusia. Allah tahu. Nah, oleh karena itu ya kita harus punya istilah bahasa sekarang mah
positive thinking, pemikiran-pemikiran yang positif atau husnudzon. Berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia. Karena apa yang ada di dalam hati kita, Allah tahu. Nah, dulu ada 3 orang santri. Di mana 3 orang santri itu dipanggil pada suatu hari oleh gurunya. Kemudian gurunya ini mempersiapkan 3 ekor ayam dan 3 bilah pisau. Nah, setelah itu dipanggil 3 orang santri. Ini santrinya udah santri senior. Dipanggil oleh gurunya. Kemudian kata gurunya, ini 1 ekor ayam dan sebilah pisau. 3 orang ini dikasih 1 ekor ayam, sebilah pisau. 1 ekor ayam, sebilah pisau. Masing-masing 1 ayam dan 1 sebilah pisau. Kata gurunya, silahkan ayam ini potong oleh kalian. Tapi jangan ada yang mengetahui dan jangan ada yang mengetahui siapapun. Silahkan potong. Silakan kamu cari tempat yang pokoknya jangan sampai ada yang tahu. Akhirnya 3 santri itu berangkat, dia keluar dari lingkungan pesantren, membawa masing-masing 1 ekor ayam dan sebilah pisau. Nah, kemudian setelah berangkat, si santri ini berbeda tempat, masing-masing cari tempat yang sepi, yang tidak diketahui. Kemudian yang satu, menurut keyakinan dia, bahwa tempat inilah yang cocok, tempat inilah yang pas, tidak ada yang mengetahui 1 orang pun. Akhirnya dia potong itu ayam. Setelah dipotong selesai. Kemudian santri yang kedua pun demikian. Nah, giliran santri yang ketiga, dia bingung. Susah kata dia, keyakinan dia. Kalau tadi kata guru, silakan potong tapi jangan sampai ada yang tahu. Dia punya keyakinan Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan. Akhirnya dalam sekian waktu yang telah disampaikan oleh guru tadi, kemudian datanglah berbarengan pulang. 2 orang santri ayamnya dalam keadaan terpotong. Sementara 1 orang lagi ayamnya masih hidup. Kemudian ditanya, kamu sudah potong? Ya sudah, kata santri yang pertama. Udah, ada yang tahu? Nggak ada. Ini santri yang kedua, gimana? Udah dipotong? Udah. Ada yang tahu? Tidak ada. Giliran santri yang ketiga. Kenapa ini nggak dipotong? Jawab si santri yang ketiga, kalau guru merintah jangan sampai ada yang mengetahui, ini sulit. Sebab manusia tidak tahu, makhluk tidak tahu, tapi Allah mengetahui apa yang dilakukan. Saya nggak mau. Karena Allah mengetahui apa yang saya lakukan. Nah, ternyata santri yang ketiga ini diuji oleh gurunya, itulah yang lulus dalam ilmu tauhidnya. Dalam ilmu keyakinannya. Nah, jadi kembali lagi, apa yang kita lakukan, baik di tempat yang gelap, sekalipun umpamanya kita melakukan sesuatu, umpama di malam hari, di dalam gua, di bawah batu umpama. Allah tahu pokoknya.
Jadi di sini ya'lamu biha al-asya'a. Allah mengetahui akan segala sesuatu. Umpamanya kita di tempat yang sepi, Allah tahu. Jadi dalam hal ini kita jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang negatif. Apalagi hal-hal berbau maksiat. Sebab apa yang kita lakukan Allah tahu. Orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu. Wadiduha bermula lawannya sifat ilmu al-jahlu yaitu bodoh. Nah, lawan daripada ilmu yaitu bodoh. Nah, tadi pada awal kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat ilmu. Harus yakin kita. Yang kedua, bukan hanya kita meyakini Allah tersifati dengan sifat ilmu saja, akan tetapi juga kita harus yakin mustahil Allah tersifati dengan sifat jahlu yang artinya bodoh. Nah, jadi kita harus yakin Allah tersifati dengan sifat ilmu, juga kita harus yakin mustahil Allah tersifati dengan sifat jahlu. Wa dalilu bermula yang menjadi dalil ala dalika atas sifat ilmu. Sekarang yang menjadi alasan, yang menjadi dasar secara akal Allah tersifati dengan sifat ilmu itu apa? Nah, di mana di sini jelaskan annahu bahwasanya Allah laukana jahilan jika Allah bodoh lam yakun muridan. Berarti Allah tidak berkehendak. Kalau Allah bodoh berarti Allah tidak berkehendak. Segala sesuatu ada yang maksa berarti. Sementara semua yang ada, semua yang kita lihat ini merupakan irodat Allah, merupakan kehendak Allah sebagai bukti bahwa Allah berkuasa, Allah memiliki ilmu. Kalau Allah umpamanya tidak berkehendak, maka ini pun pergantian malam, ini juga akan ada yang ngatur selain Allah. Nah, sementara kita lihat malam berganti menjadi siang begitu teratur. Kemudian berputarnya bumi juga dengan teratur dan lain sebagainya. Kita bisa melihat nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kembali lagi laukana jahilan lam yakun muridan. Kalau Allah bodoh, berarti Allah tidak memiliki kehendak. Atau tidak memiliki kehendak. Kalau Allah bodoh. Sementara kita lihat tadi ya. Allah bisa mengatur malam, pergantian siang malam. Kemudian bisa mengatur hujan dan lain sebagainya. Ini semua dalam aturan-aturan Allah. Tidak ada yang intervensi, artinya ikut campur dengan apa yang kita kejadian-kejadian. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, nah, jadi kembali lagi yang menjadi dasar, yang menjadi dalil daripada sifat ilmu itu laukana jahilan lam yakun muridan. Kalau Allah bodoh maka Allah tidak berkehendak. Wahwa bermula Allah tidak berkehendak, muhalun itu sangat mustahil. Sebab kita bisa melihat kekuasaan-kekuasaan Allah, kehendak-kehendak Allah. Nah, itu yang dapat Bapak sampaikan dalam hal ini. Jadi kembali lagi Bapak ingatkan, pertama kita harus yakin bahwa Allah tersifati dengan sifat ilmu.
Yang kedua, kita harus yakin bahwa Allah mustahil Allah tersifati dengan sifat jahlu. Yang ketiga, sebagai dalil nakli, ya, dalil akli, bahwa Allah tersifati dengan sifat ilmu, yaitu jika Allah bodoh maka Allah tidak berkehendak, dan ini sangat mustahil karena kita melihat yaitu bukti-bukti kekuasaan Allah, bukti-bukti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ya, kemudian yang kita petik di dalam hal ini, kita yakin Allah memiliki, kita yakin Allah mengetahui apa yang kita lakukan, maka dalam kehidupan sehari-hari kita harus bersikap, bertingkah laku atau ngomong baik menggunakan lisan maupun di dalam hati, kita harus berhati-hati. Karena sepak terjang kita, langkah-langkah kita, sikap dan perilaku kita, tindak tanduk kita, ini dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada wakil-wakilnya, malaikat Raqib dan malaikat Atid. Ini sebagai wakil-wakil Allah yang ditugaskan oleh Allah. Karena itu, sekali lagi, kita jangan punya berburuk sangka kepada Allah. Kita harus punya berbaik sangka kepada Allah. Karena sangkaan buruk kita, sangkaan baik kita akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian anak-anakku sekalian yang Bapak sampaikan keterkaitan dengan yaitu tijan daruri, yaitu di dalam bahasan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya yaitu kita mencoba untuk mempelajari atau melanjutkan ta'limal muta'alim. Untuk kitab ta'limal muta'alim silakan dibuka di halaman 18 paling bawah. Dari bawah halaman 18 dari bawah, yaitu wa min ta'dimil ilmi ta'dimul kitabi. Ada ya? Silakan dilihat. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah. Pertama untuk pengarang kitab ini yaitu Syekh Az-Zarnuji. Yang kedua untuk guru-guru Bapak yang membimbing dan memberikan pengetahuan kepada Bapak di dalam kitab Ta'limal Muta'alim. Pertama, Ayahanda Haji Muhammad Isa bin Harun. Yang kedua, guru Bapak Kang Oban Hidayat. Juga referensi-referensi yaitu dari Mama Ajengan Maki Sukabumi. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadrati mu'alif hadal kitab Syekh Az-Zarnuji wa masyayikh khususon Abi Haji Muhammad Isa bin Harun, Kang Oban Cipasung Singapura, Mama Ajengan Maki Cisaat Sukabumi. Syai'ulilailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitabi. Wa min ta'zimil ilmi,
dan di antara mengagungkan ilmu. Wa min ta'zimil ilmi, dan di antara mengagungkan ilmu, ta'zimul kitabi, yaitu mengagungkan kitabnya. Ta'zimul kitabi, yaitu mengagungkan kitab. Payambagi, maka penting, litolibil ilmi, bagi yang mencari ilmu. Payambagi, maka penting, litolibil ilmi, bagi yang mencari ilmu, bagi yang menuntut ilmu, ala ya'khudal kitaba, ala ya'khudal kitaba, supaya tidak mengambil kitab, ala ya'khudal kitaba, supaya tidak mengambil kitab, illa bitoharoti, kecuali dengan keadaan suci. Illa bitoharoti, kecuali disertai dengan keadaan suci, bersih. Wahukia, dan diceritakan, anisaihil imami samsil a'immah al-halwani, diceritakan dari Syekh Imam Samsil A'immah Al-Halwani, annahu, bahwasanya Syekh Imam qala, berkata, innamanil tuhadal ilmi, innama niltu hadal ilmi, sesungguhnya aku mendapatkan ilmu ini, bita'zimi, dengan mengagungkannya. Innama niltu hadal ilmi, sesungguhnya aku mendapatkan ilmu ini, bita'zimi, dengan mengagungkannya. Pa ini, maka sesungguhnya aku, ma'akhudtul kagida. Pa ini, maka sesungguhnya aku, ma'akhudtul kagida, tidaklah aku ambil lembaran atau kertas. Ma'akhudtul kagida, tidaklah aku ambil kertas atau lembaran, illa bitoharoti, kecuali dengan keadaan suci. Illa bitoharoti, kecuali dengan keadaan suci. Wa anna syaikhul imama syamsal a'immati syarkhosi, dan bahwasanya Syekh Imam Samsal A'immah Asyarkhosi, wa anna syaikhul imama syamsal a'immati syarkhosi, dan bahwasanya Syekh Imam Samsal A'immah Syarkhosi, karena mabtunan, beliau sakit perut. Karena mabtunan, beliau sakit perut, mules lah bahasa kitanya mah. Wa kana yukriru pilailatin, dan beliau berbulak-balik dalam satu malam. Wakana yukriru, arti yukri itu mengulang-ulang,
membaca tilailatin dalam satu malam. Fatawaddoa, maka ia berwudu fitil kalailati di malam itu. Fatawaddoa, maka berwudulah ia fitil kalailati dalam malam itu sab'a asyarota marotan 17 kali. Fatawaddoa, maka berwudu ia fitil kalailati di malam itu sab'a asyarota marotan 17 kali. Li'annahu, karena beliau itu, li'annahu kana la yukriru illa bitoharoh. Li'annahu kana la yukriru illa bitoharoh. Karena beliau tidaklah mengulang-ulang itu mempelajari, menderat apa namanya ya, membaca gitu. Membaca berulang-ulang, menghafal bisa, atau menderes bisa. Li'annahu kana la yukriru illa bitoharoh. Karena beliau tidaklah berulang-ulang membaca kecuali dalam keadaan suci. Li'annahu kana la yukriru illa bitoharoh. Karena beliau itu tidaklah berulang-ulang membaca atau menghafal illa bitoharoti kecuali dengan keadaan suci. Wahada, dan ini li'annal ilma, karena bahwasanya ilmu nurun itu cahaya. Li'annal ilma, karena bahwasanya ilmu nurun itu cahaya. Wal wudu nurun, dan wudu itu cahaya. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wal wudu nurun, dan wudu itu cahaya. Fayazdadu nurul ilmi, maka bertambah cahaya ilmu bihi, dengan cahaya wudu. Fayazdadu nurul ilmi, maka bertambah cahaya ilmu bihi, dengan cahaya wudu. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ta'dimil ilmi ta'dimul kitabi. Wa min ta'dimil ilmi, dan diantara mengagungkan ilmu ta'dimul kitabi, yaitu mengagungkan kitab. Payam bagi, maka penting, litolibil ilmi, bagi yang menuntut ilmu, ala yahudal kitaba, tidaklah ia mengambil kitab, illa bitoharoti, kecuali dalam keadaan suci. Wahukia, dan diceritakan, anisaihil imami syamsil a'immatil al-halwani, diceritakan dari Syekh Imam Syamsil A'immah Al-Halwani, annahu, bahwasanya Syekh Imam qala berkata, innamanil tuhadal ilmi, sesungguhnya aku dapati ilmu ini, sesungguhnya aku peroleh ilmu ini, bita'zimi, dengan mengagungkan. Fa inni, maka bahwasanya aku, ma'akhudtul kagida illa bitoharoh, tidaklah aku mengambil lembaran atau kertas illa bitoharoh, kecuali dengan keadaan suci. Wa anna syekhul imam syamsul a'immah asyarhosi, dan bahwasanya Syekh Imam Syamsul a'immah al-asyarhosi karena mabdunan, beliau sakit perut. Wa kana yukriru, dan beliau berbulak-balik, artinya menderas, membaca bulak-balik, memahami filailatin dalam satu malam.
Fatawaddo'a, maka berwudulah ia fitil kalailati di dalam malam itu sab'a asyarata maratan 17 kali. Li'annahu kana la yukrilu illa bitoharoh. Karena beliau tidaklah berbulak-balik di dalam membaca illa bitoharoh kecuali dengan keadaan suci. Wahada, dan inilah li'annal ilma, karena bahwasanya ilmu nurun itu cahaya. Wal wudu'u, dan wudu itu nurun cahaya. Fayazidadu nurul ilmi, maka bertambah cahaya ilmu bihi dengan cahaya wudu. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, di mana pada beberapa bahasan yang lalu, terutama di dalam hal ini, yaitu kita sedang menjelaskan tentang mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Seperti yang pernah diungkapkan pada permulaan atau mukodimah kitab ini, banyak siswa atau banyak pelajar, banyak santri yang berlomba-lomba mencari ilmu. Atau banyak santri, banyak siswa, banyak pencari ilmu, banyak. Akan tetapi mereka tidak memperoleh ilmu yang bermanfaat. Mereka tidak berbuah ilmunya. Ini kenapa? Lantarannya kenapa ini permasalahannya? Di sana dijelaskan itu karena tidak memperhatikan daripada etika atau adab di dalam menuntut ilmu. Ketika salah jalan, maka salahlah kita, tersesatlah kita. Di dalam hal ini kita tidak memiliki ilmu yang bermanfaat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang perilaku kita sebagai siswa, perilaku anak-anakku sekalian sebagai siswa terhadap guru-gurunya. Kita harus memuliakan, kita harus menghormati, kalau kita ingin memiliki ilmu yang bermanfaat. Karena dengan berbuat salah atau menyakiti hati guru, ini akan berdampak ilmu kita tidak bermanfaat. Akan berdampak ilmu kita tidak akan berkembang. Karena itu, hormatilah guru, muliakanlah guru. Jangan kita merasa sudah jadi guru umpamanya, kemudian tidak menghargai guru kita. Ini juga tidak bermanfaat. Jangan sampai kita, bahkan terkadang ada merasa seimbang, merasa seprofesi. Yang sehingga kita tidak menghargai guru. Padahal beliaulah yang dulu pernah memberikan ilmu pengetahuan. Jasa beliaulah kita bisa membaca, kita bisa menulis dan lain sebagainya. Oleh karena itu kembali lagi kita harus menghormati, memuliakan kepada guru-guru kita. Kepada orang yang pernah berjasa memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Jangan sekali lagi kita menyakiti atau berlaku tidak sopan kepada guru kita. Ini akan berdampak ilmu kita tidak berguna, ilmu kita tidak berkembang. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, di antara untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau memperoleh ilmu yang bermanfaat, memperoleh ilmu yang berguna, di antaranya yaitu kita harus mengagungkan ilmu. Di antara mengagungkan ilmu, di antara mengagungkan ilmu, kita harus mengagungkan ilmu. Dan di antara mengagungkan ilmu itu, nah di sini jelaskan,
Wa min ta'dimil ilmi. Di antara mengagungkan ilmu itu ta'zimul kitabi. Kita harus mengagungkan kitab. Ya, kalau di sekolah kan menggunakan buku. Ada buku paket, ada buku LKS. Ini kita harus muliakan. Kita harus muliakan. Ya, jangan sampai umpamanya buku itu tidak ada tidak ada ya rusak lah gampangnya. Kita harus menyampulnya yang rapi, kita harus rawat dengan niatan kita menghargai buku ini. Karena sebagai wasilah atau sebagai sababiah kita bisa mengetahui yang sebelumnya kita tidak mengetahui dari buku ini. Contoh, Bapak bisa mengetahui yaitu tentang tadi yang kita jelaskan dari tentang sifat ilmu, yaitu dari buku, dari kitab Tijan Darori ini. Maka kita harus menghargai. Pertama kepada pengarangnya. Kita harus hargai pengarangnya. Yang kedua, kita harus hargai kitabnya, bukunya nih. Jangan sampai kita anggap sepele. Nah, sebab di sini jelaskan wa min ta'dimil ilmi ta'dimul kitabi. Di antara mengagungkan ilmu itu, yaitu kita harus mengagungkan kitabnya, bukunya. Nah, kalau kitab itu terdiri daripada beberapa bab. Dan juga di dalamnya ada pasal, itu namanya kitab. Nah, begitu pula kan di dalam buku itu kan ada pokok bahasan, ada subpokok bahasan. Sama, kita harus menghargai. Payam bagi li tolibil ilmi ala yahudal kitaba illa bitoharo. Penting bagi anak-anak sekalian yang dalam masa pelajar sekarang. Dalam masa kalian sebagai seorang pelajar. Ketika kita akan mengambil, kita akan membaca buku, kita akan menghafal, kita akan menderes buku-buku pelajaran kita. Kalau kita ingin memiliki ilmu yang bermanfaat, sebelum kita mengambil, berwudu dulu. Dengan niatan kita memuliakan kitab. Dengan niatan kita memuliakan buku yang akan kita pelajari. Jadi wudu dulu. Jangan langsung main ambil-ambil aja. Atau kita umpamanya akan ketika nanti sudah normal umpamanya. Mudah-mudahan segera normal. Pandemi segera berakhir. Nah mau sekolah umpamanya. Ketika kita akan memilih pelajaran. Lihat jadwal. Kemudian kita mau mengambilnya itu sebelum kita memilih mata pelajaran, kita wudu dulu. Setelah kita wudu baru kita ambil. Niat. Pak, kalau umpamanya enggak wudu dulu bagaimana? Itulah yang tidak menghargai namanya. Jadi kita niati untuk menghargai. Nah, kemudian wa hukiya anisahil imami samsil a'imma al-hawani annahu qala. Nah, ini ada pengalaman, ada cerita dari seorang imam besar. Namanya yaitu Syekh Al-Halwani. Jadi Syekh Al-Halwani ini berkata, seorang imam besar, seorang ulama. Kata Syekh Al-Halwani, innama niltu hadal ilmi bita'wim. Kata Syekh Al-Halwani, aku memperoleh ilmu, aku mendapatkan ilmu
lantaran aku mengagungkan ilmu. Masya Allah. Jadi Al-Halwan ini memiliki ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Karena ketika menjadi santri, ketika menjadi pelajar, itu mengagungkan ilmu. Dan tadi di antara mengagungkan ilmu itu, yaitu ketika akan mengambil kitab, apalagi mengambil Al-Quran. Ketika kita mengambil kitab atau Al-Quran atau buku pelajaran kita, terlebih dahulu kita berwudu dulu. Dengan niatan kita menghormati, mengagungkan daripada ilmu, yaitu mengagungkan buku atau mengagungkan kitab. Nah, kata Syekh Al-Halwani, fa inni ma'ahadtul kagida illa bitoharoh. Syekh Al-Halwani mau mengambil catatan beliau yang ditulis dalam lembaran saja. Syekh Al-Halwani mah dalam keadaan suci, nggak berani ngambil. Bahkan dulu waktu Bapak masih di Cirebon, ada di pesantren di Cirebon itu, sampai-sampai hapusan, bekas menghapus. Jadi waktu itu masih pakai blackboard, masih pakai papan tulis warna hitam, nulis juga masih pakai kapur. Itu ada di sana itu di Cirebon itu. Jadi hapusan bekas menghapus pelajaran aja karena saking mengagungkan ilmu sampai tidak sembarangan tempat menyimpannya, apalagi sampai melangkahi. Kalau tidak salah dulu pernah Bapak mendengar cerita itu. Menghapusnya pun dengan yang tertentu. Ini tujuannya apa? Menghargai ilmu. Memuliakan ilmu. Dengan niatan ingin memperoleh ilmu yang berguna. Ilmu yang bermanfaat. Nah, seperti pengalaman si Al-Halwani ini. Ketika akan mengambil buku pelajaran. Yaitu bukan hanya buku pelajaran. Akan mengambil lembaran. Itu dalam keadaan suci dari hadas kecil. Jadi mau ngambil buku, buru-buru wudhu sebelumnya. Apalagi mau mengambil Al-Quran. Nah, kemudian wa anna saykhul imama syamsal a'imma asyarhosi. Nah, ini ada lagi nih. Pengalaman ulama yang bernama Imam Asyarhosi. Karena mabtunan. Beliau pada suatu hari mules lah bahasa kita mah. Mules. Wa kana yukri rupailailatin. Dan beliau merupakan kebiasaan beliau itu di malam itu menderas pelajaran, membaca buku, menghafal, membaca. Belajarlah. Belajar, membaca dengan berbulak-balik, memahami. Nah, beliau ini tidaklah menderas atau berbulak-balik membaca kecuali dalam keadaan suci. Di suatu malam beliau sakit perut. Mabtunan sakit perut. Yang sehingga lantaran beliau memang memiliki kebiasaan yang baik yaitu membaca di malam hari dan beliau tidaklah membaca kecuali dalam keadaan suci. Kemudian saat itu kondisi badan beliau dalam keadaan sakit, kurang sehat yang sehingga sakit perut. Keluar lagi, mungkin batal lagi yang sehingga di malam itu aja untuk kegiatan membaca beliau sampai 17 kali berwudu. Cuman untuk menghafal doang. Cuman untuk menderas, untuk mempelajari, untuk memahami ilmu pengetahuan. Sampai 17 kali. Kalau kita bagaimana? Nah ini.
Makanya beliau menjadi imam besar. Karena kata Imam Asy-Syarhosi, li'annahu kana la yuqriru illa bituharoh. Beliau tidaklah membaca buku, tidaklah memahami pelajaran, tidaklah membaca pelajaran atau mengkaji ilmu pengetahuan illa bituharoh, kecuali dalam keadaan suci. Karena ada keyakinan di dalam diri beliau, li'annal ilma nurun. Karena ilmu itu cahaya, wal wudu'u nurun, dan wudu adalah cahaya. Ilmu cahaya, wudu cahaya. Fayazdadu nurul ilmi, maka akan bertambahlah cahaya ilmu bihi, dengan cahaya wudu. Subhanallah. Nah, ini anak-anakku sekalian, sebagai etika, sebagai adab-adaban kita di dalam menuntut ilmu. Nah, jadi ketika kita ingin memperoleh ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, maka muliakanlah guru yang mengajarkan, muliakanlah ilmu itu sendiri. Dan di antara memuliakan ilmu, yaitu kita ketika akan membaca, menghafal, menderas pelajaran, memahami pelajaran, maka kita dalam keadaan berwudu. Syukur-syukur kita mau nih sekarang aja nih membaca nih, menyimak ini, kita dalam keadaan berwudu. Tujuannya yaitu tadi karena ilmu itu cahaya dan wudu juga cahaya. Akan bertambah cahaya ilmu ketika kita berwudu, akan bertambah dengan cahaya wudu. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, kiranya demikian yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambah-tambah atau menjadi tambah pengetahuan, baik bagi Bapak secara pribadi maupun untuk anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Juga kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga untuk anak-anak sekalian, mudah-mudahan kalian semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang berkembang, ilmu yang berbuah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita sama-sama baca bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bimuradihi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.